Masih dalam kisah sang pewaris tunggal Audiotune Lovers dimanapun Anda berada, akan kita dengarkan kini bab 40 yang berjudul Memangnya Siapa Bosmu Itu? Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama. Mari kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Jadi, kau tetap tidak mau memberikan ruang VIP kepada bosku itu? Tanya tamu arogan tersebut semakin menjadi-jadi. Mohon maaf sekali lagi Tuan, ruang yang Tuan inginkan benar-benar tidak ada lagi. Karena semua ruangan sudah ditempati pemesannya. Dan satu lagi, mohon Tuan tidak mempersulit posisi kami di sini. Ucap resepsionis restoran masih tetap sopan dan menahan diri untuk tidak marah. Beraninya kau, ucap tamu arogan itu sambil mengangkat tangannya untuk menampar penerima tamu restoran yang dari tadi berdebat dengannya. Berhenti, teriak seseorang yang baru datang dengan berjalan tenang menuju ke arah keributan tersebut. Tamu arogan yang mendengar bentakan tersebut spontan menoleh ke arah orang yang mengeluarkan suara itu. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Kemudian balas membentak lebih garang dari teriakan pertama. Siapa kau? Beraninya ikut campur dalam urusan kami? Tak tahukah kau siapa bosku? Bentaknya kasar. Memang siapa bosmu itu? Aku ingin lihat. Apakah dia mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan 2 telinga? Ucap orang itu meledek tamu arogan tersebut. Resepsionis yang melihat kedatangan orang itu menjadi bersemangat kemudian satu persatu menyapanya. Manager. Tapi tamu arogan tersebut belum juga menyadari situasi. Dengan angkuhnya dia berkata, kurang ajar kau. Kawan-kawan, kepung dan robek mulutnya itu. Jangan lupa patahkan juga tangannya. Mau mematahkan tanganku dan merobek mulutku? Jangan mimpi. Aku manajer restoran ini dan aku bisa memanggil pihak berwajib untuk mengatasi kalian. Ucapnya menyombongkan diri. Pihak berwajib? Sebelum mereka datang kau sudah mati duluan. Dasar bodoh. Ejeknya tidak takut, lalu dia melanjutkan berkata, tunggu apa lagi? Cepat patahkan tangannya dan robek mulut sombongnya itu. Begitu perintah sudah meluncur dari komandannya, belasan anak buah yang lain segera bertindak mengepung manajer restoran tersebut dan berniat mencelakainya. Tapi sebelum hal itu terjadi, terdengar suara membahana di seantero ruangan resepsionis tersebut. Berhenti! Semua orang menoleh ke arah sumber suara untuk memastikan siapa gerangan orang yang telah dengan berani menghentikan tindakan mereka. Dari arah sebelah kiri, terlihat sepasang pria dan wanita muda sedang berjalan tenang menuju ke arah keributan tersebut. Mereka berdua adalah Dion dan Ivory yang baru saja selesai makan di ruang pribadi. Penampilannya yang tenang sedikit membuat komandan arogan tersebut gentar, tetapi kemudian dia tersadar dan berkata, satu lagi tikus kecil yang sok kuat dan ingin mengganggu keberadaan kami di sini. Ujarnya tetap sombong, lalu berkata lagi, aku tak ingin melukaimu, apalagi wanita itu. Kau boleh pergi tapi tinggalkan wanita itu di sini kalau kau mau hidup. Ucapnya mengancam dan mengintimidasi Dion. Dion tidak menggubris perkataan dari komandan arogan tersebut. Dia malah maju mendekati pria itu, kemudian tanpa terduga tangan kanannya melayang ke wajah komandan arogan tersebut dengan kecepatan tinggi. Plak, plak. Kurang ajar, beraninya kau. Teriak komandan arogan tersebut kesakitan dan tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Kemudian dengan sombong ia berkata, dasar tikus kecil, tak tahukah kau siapa aku? Ucapnya sambil menyeka darah dari sudut bibirnya.
Memangnya kau siapa yang telah berani-berani membual dengan mulut kotormu itu? Tanya Dion mulai emosi. Aku wakil ketua gangster yang sangat ditakuti di kota B ini. Apakah kau kenal Brandy? Dia adalah bosku, ujarnya menyombongkan diri. Brandy, si ketua gangster golongan hitam itu yang merajai dunia bawah tanah di kota B ini? Tanya Dion berpura-pura terkejut dan takut. Kalau kau sudah tahu siapa dia, maka cepat berlutut. Mungkin aku akan memaafkanmu. Tapi dengan syarat, tinggalkan wanitamu itu di sini. Ujarnya tanpa mengenal rasa takut dan jelas tidak mengenali situasi. Aku mau lihat bisa apa bos Brandy padaku. Mana bosmu itu? Cepat panggil dia ke sini. Aku ingin memberi pelajaran padanya. Ledek Dion jumawa. Kurang ajar bajingan, mau cari mati kau ya? Ucap komandan si biang rusuh itu geram dan memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Dion dan memberi pelajaran padanya. Tapi plak buk des, plak buk. Bunyi pukulan, tamparan dan tendangan terdengar bersahut-sahutan mengiringi belasan tubuh yang mengepung dan menyerang Dion terpelanting ke segala arah dengan kondisi yang tidak dikatakan baik. Komandan arogan si biang rusuh itu terkejut ketika melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah oleh orang yang belum pernah ditemuinya. Kalau tadi sikapnya sangat arogan, tapi sekarang nyalinya menjadi ciut setelah melihat orang yang dari tadi diprovokasinya ternyata begitu kuat. Pantas dia berani berkata seperti itu padanya. Belasan anak buahnya saja yang selama ini dikenalnya cukup kuat tidak mampu mengalahkan orang tersebut, apalagi dirinya. Mana bosmu yang kau katakan sangat ditakuti di kota B ini? Aku ingin melihat tampang bodohnya itu, ucap Dion memprovokasi komandan arogan tersebut. Kau tunggu saja, bosku sedang ada di mobil. Tadi memang dia ada di sini, tapi karena adanya sampah-sampah penerima tamu itu, maka dia memutuskan untuk menunggu saja di mobil sambil memerintahkanku dan anak buahku untuk menghancurkan tempat ini. Jawabnya menyombongkan diri. Mendengar jawaban yang sombong itu, Dion menjadi geram, kemudian berkata, hebat, sungguh hebat. Sudah berani bertingkah dia rupanya ya. Ucap Dion geram, kemudian keluar dari ruang resepsionis tersebut menuju mobil yang sedang diduduki oleh Brandy, diikuti oleh Ivory yang dari tadi memilih untuk diam saja. Begitu sampai di belakang mobil yang ditumpangi oleh Brandy, Dion langsung berkata dengan suara keras, apakah sekarang kau sudah menjadi pengecut sehingga kau bersembunyi di sini, Brandy? Ucap Dion mengejutkan Brandy, juga 10 anak buahnya yang lain yang dengan setia mengawal mobil yang sedang ditumpangi oleh bosnya itu. Brandy dan anak buahnya menoleh ke belakang. Dalam sekejap dia menyadari ada ancaman yang sangat besar sedang menuju ke arahnya. 10 orang yang ditugaskan untuk mengawal bos Brandy serentak menghadang Dion dengan sikap waspada. Mereka siap melakukan apa saja demi untuk melindungi bosnya. Brandy yang melihat kejadian itu buru-buru turun dari mobilnya dan berjalan ke arah Dion, kemudian segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Dion dengan lutut dan tubuh gemetaran, lalu dia berkata, ampuni hamba Tuhan, sungguh hamba tidak tahu kalau Tuhan ada di sini, ucapnya ketakutan. Lalu, kalau aku tidak ada di sini, apakah kau akan tetap bersikap arogan dan menyuruh anak buahmu untuk menghancurkan restoranku? Tanya Dion geram. Apa? Restoran ini milik Tuan? Tanya Brandy gugup. Bukan hanya restoran ini, tapi seluruh tempat ini adalah milikku. Tak satu orang pun yang boleh kurang ajar di sini, termasuk kau. Ucap Dion benar-benar geram.
kau sudah kuberi pengampunan pada saat itu, tapi sekarang kau berulah lagi. Kau tahu apa hukumannya, Brandy? Dan lagi, siapa 10 orang yang mengawalmu itu? Apakah mereka termasuk anak buahmu? Tanya Dion tidak senang. Benar, Tuan. Mereka anak buahku yang ditugaskan khusus untuk mengawalku. Mereka adalah pengawal-pengawal pribadiku yang baru. Kalau begitu, kenapa mereka tidak berlutut sepertimu? Tanya Dion cuek. Brandy baru menyadari 10 orang yang mengawalnya itu masih tetap berdiri dan tidak ikut berlutut kepada Dion. Dengan marah dia memerintahkan kepada mereka untuk segera berlutut mengikutinya. Tanpa basa-basi lagi, mereka segera berlutut di belakang bosnya sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sungguh mereka tidak menyangka bahwa orang yang ingin mereka celakai tadi adalah orang-orang yang sangat ditakuti oleh bos besar mereka. Kalau bosnya saja sudah sampai setakut itu, berarti orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Itu pikir mereka. Setelah hening sejenak, Brandy memberanikan diri berkata kepada Dion, "Ampuni hamba, Tuan. Sungguh hamba tidak tahu kalau tempat ini milik Tuan. Hamba mengaku salah." "Apakah orang-orang bodoh yang di dalam itu juga anak buahmu?" "Benar, Tuan. Mereka belum pernah melihat Tuan sekalipun. Karena waktu kejadian di hotel itu, mereka tidak ikut bersamaku." Eti Sulistyowati akan segera kembali membacakan bab berikutnya. Audiotune lovers, so please wait for me, don't go anywhere. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.